Halo semuanya, sebelum kita mulai kepada pembahasan yang akan kita bahas, coba bayangkan, dari semua teknologi yang kamu pakai setiap hari, berapa banyak yang sebenarnya bekerja menggunakan bioteknologi? Nah, supaya lebih jelas, ayo kita masuk ke pembahasan, apa sih bioteknologi modern itu? Bioteknologi modern adalah bidang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup, sel, atau molekul seperti DNA untuk menghasilkan produk teknologi baru. Bedanya dengan bioteknologi tradisional, bioteknologi modern memakai teknik-teknik canggih. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah manipulasi materi genetik atau DNA suatu organisme secara sengaja di laboratorium untuk mengubah, menghilangkan, atau menambahkan gen tertentu agar menghasilkan sifat baru atau unggul. Seperti pada tanaman, tahan hama, atau bakteri penghasil insulin. Teknik ini melibatkan pemotongan, penyambungan, dan penyisipan DNA menghasilkan organisme hasil modifikasi genetik atau GMO, seperti kedelai toleran herbisida atau buah-buahan hibrida. Yang kedua, ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman dari potongan kecil seperti daun atau batang, lalu menumbuhkannya di media steril. Teknik ini membuat tanaman baru tumbuh cepat, seragam, dan bebas penyakit. Contohnya, perbanyakan anggrek, pisang, atau kentang dalam jumlah besar dengan kualitas yang sama. Yang ketiga ada cloning. Berbeda dengan kultur jaringan, cloning adalah proses menghasilkan organisme baru yang hasil genetiknya identik dengan induknya. Bisa terjadi alami seperti kembar identik atau buatan melalui teknik cloning hewan. Sebagai contoh penerapan cloning pada hewan, dapat dilihat pada proses pengkloningan berikut ini. Pada domba pertama, inti sel somatik dari kelenjar susu dewasa diambil sebagai sumber materi genetik. Pada domba kedua, sel telur diambil lalu inti selnya dihilangkan sebagai sel penerima inti. Pada domba ketiga, embrio hasil penggabungan ditanam ke rahim domba ini hingga berkembang dan lahirlah domba doli. Keempat, ada vaksin dan terapi. Selanjutnya, bioteknologi modern juga mengubah cara kita mengatasi penyakit. Contohnya, vaksin mRNA yang bekerja memberi instruksi ke sel tubuh untuk memproduksi antigen. Ada juga terapi gen, penggantian gen rusak pada pasien kelainan genetik. Teknologi ini juga membuka harapan besar bagi penderita kanker, hemofilia, dan penyakit langka. Yang kelima, dalam bidang industri dan lingkungan. Di industri, bioteknologi membantu menghasilkan enzim untuk deterjen, bioetanol untuk energi terbarukan, dan fermentasi makanan yang lebih efisien. Di lingkungan, bakteri rekayasa genetika bahkan digunakan untuk mengurai tumpahan minyak atau limbah plastik. Meski sangat menjanjikan, bioteknologi modern juga punya tantangan etis. Misalnya, apakah aman memodifikasi DNA makhluk hidup? Bagaimana cara mencegah penyalahgunaan rekayasa genetika? Dan apakah semua negara punya akses teknologi yang sama? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab dengan bijak agar perkembangan bioteknologi tetap aman dan bermanfaat. Bioteknologi modern bukan cuma tentang lab dan DNA, ini tentang masa depan kesehatan, pangan, energi, dan kehidupan kita. Jadi, terus buka rasa ingin tahu kamu, semakin kita tahu dan memahaminya, semakin besar pula peluang kita untuk menciptakan solusi yang lebih baik di masa depan.